Ya, salam teman-teman semuanya, selamat sore dan selamat berjumpa lagi di channel ini. Dan pada kesempatan ini kawan-kawan, marilah kita sama-sama meluruskan ocehan dari Ustadz Manahem Alim, di mana beliau mengatakan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu datanya tidak valid karena hanya ditulis di dalam Injil Matius. Ya, dia mengatakan bahwa Lukas, Yohanes, dan Markus tidak menulis peristiwa tentang kebangkitan Yesus. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah benar atau tidak yang dikatakan oleh Manahem Alim, atau dia hanya menjadi seorang pembohong di dalam video ini? Mari kita saksikan cuplikannya. Di sini peristiwa mengenai kebangkitan itu sebetulnya tidak valid. Tidak betul-betul terjadi. Tidak betul-betul terjadi. Kenapa? Karena mengenai kebangkitan itu sebetulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil. Tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Injil Markus tidak memuat, Injil Lukas tidak memuat, Injil Yohanes juga tidak memuat. Yang memuat hanya Injil Matius saja. Nah, pada pasal yang ke-27, sebentar saya mau cari. Nah, di sini ada pernyataan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu," nah, ini keyakinan orang Yahudi, jadi Nabi Isa itu dianggap penyesat. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, "Sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Nah, itu dia ocehan dari Ustadz Manahem Alim, ya, di mana dalam hal ini beliau mencoba mencari-cari kesalahan Alkitab, ya. Dia mencoba mendiskreditkan Alkitab dan menjadikan Yesus sebagai objek penelitian dia. Menurut dia bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu, ya, tidak terjadi dan datanya tidak valid, ya, karena hanya ditulis di dalam Injil Matius itu menurut beliau, dan tidak itu dituliskan di dalam Injil-Injil yang lain seperti Markus, Yohanes, dan Lukas. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau katakan bahwa apa yang dikatakan oleh beliau, ya, pada saat itu adalah tidak benar, ya. Beliau sedang melakukan pembohongan kepada kita dan kepada jamaah yang ada di situ, ya. Karena data yang paling benar adalah Alkitab. Apakah Lukas, Yohanes, dan Markus menulis tentang peristiwa kebangkitan Yesus? Saya mau katakan ya, tercatat, ya. Mari kita coba lihat satu ayat di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang pertama sampai dengan 53, ya. Saya akan bacakan, ya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?"
Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang pemuda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah, itu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Manahem Alim bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu tidak ditulis di Injil yang lain, itu adalah salah, ya. Nanti kawan-kawan coba cari ya di dalam Alkitab, ya. Di Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang pertama sampai dengan 53, Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan 25, dan Markus pasal 16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Nah, di situ semua dimuat mengenai peristiwa kebangkitan Yesus, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Manahem Alim bahwa Yohanes, Markus, dan Lukas tidak mencatat peristiwa mengenai kebangkitan Yesus, itu adalah hanya sebuah kebohongan, ya. Dan itu datanya tidak benar, ya. Dalam hal ini Manahem Alim mencoba mencari-cari kesalahan Alkitab dan mau mendiskreditkan bahwa Alkitab itu tidak benar dan tidak boleh dipercayai, ya. Secara pribadi saya mau katakan saya merasa aneh kepada orang-orang ini, ya, yang aturannya, ya, kitab yang menjadi rujukan mereka itu adalah bukan Alkitab tetapi Al-Quran, ya. Karena posisi mereka pada saat itu ada di dalam masjid, ya. Aturannya Al-Quran yang dipakai orang itu, tetapi saya lihat, ya, bukan lagi Al-Quran tetapi Alkitab yang menjadi petunjuk mereka, ya. Saya tidak tahu apakah mereka sudah bosan untuk membahas Al-Quran, ya, sehingga mereka saya sangat doyan sekali untuk membahas Alkitab. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan kita pengertian yang baik, dan kiranya, ya, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus sebagai sebagai kekuatan bagi kita, sebagai pemberi pengetahuan dan pengertian yang baik untuk bisa kita mengerti setiap firman yang boleh saya bagikan pada saat ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita.